Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Murtasya Alwi dari Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester dari mata kuliah seminar akuntansi, saya akan menjelaskan kembali materi review dari kelompok 9 dan juga 16. Baiklah, langsung saja. Baiklah, adapun kelompok pertama yang akan kita jelaskan atau kita bahas kembali, yang pertama itu dari kelompok 9, skripsi yang akan kita review yaitu pengaruh tingkat inflasi terhadap harga saham pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, yang pertama itu dari segi judul. Dan untuk penulisan judul dalam skripsi ini, setelah dibedah itu dikatakan sudah benar, karena jumlah katanya tidak melebihi dari 20 kata. Kemudian untuk abstraknya. Dan untuk abstraknya ini sendiri sudah diawali dengan kata abstrak yang diketik di batas atas pengetikan dengan huruf kapital ukuran 14 dan juga telah ditebalkan. Kemudian terdapat nama mahasiswa yang diketik dengan huruf kapital di akhir titik, kemudian tahun lulus di akhir titik, judul skripsi atau tugas akhir di akhir titik dengan kalimat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, kemudian di akhir titik. Namun kurang pada bagian kata pembimbing yang disertai dengan nama lengkap pembimbing 1 dan pembimbing 2, dan diantara dengan simbol dan kemudian diakhiri dengan tanda titik. Kemudian untuk bagian abstrak isinya itu sendiri sudah lengkap, karena yang pertama itu telah menyampaikan atau menjelaskan tujuan variabelnya, kemudian ada metode penelitian, dan metode penelitian ini juga diliputi dengan variabel dan pengukuran populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian ada hasil penelitian. Kemudian untuk abstrak ini sendiri juga dibuat dalam dua bahasa tentunya, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk ke bab 1 yang dimana yang akan kita bahas di sini latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat hasil penelitian. Bisa kita lihat di sini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Dan untuk review latar belakangnya itu sendiri, gambaran umum pada variabel dalam skripsi tersebut itu juga sudah dikatakan benar, karena pada bagian menguraikan pentingnya variabel dan definisi variabel. Kemudian yang dapat dibuktikan dengan adanya kalimat sangat penting bagi para calon investor ataupun pemegang saham serta manajer keuangan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham, sehingga keuntungan yang diharapkan dengan adanya saham dapat diperoleh secara maksimal. Dan untuk gambaran umum lokasi penelitiannya juga, serta data awalnya mengenai variabel di lokasi tersebut itu juga sudah tepat, karena dengan adanya data tersebut, datanya dapat disajikan dalam bentuk tabel yang diambil dari website. Kemudian untuk rumusan masalahnya, untuk rumusan masalah di sini, skripsi di sini itu juga sudah benar, karena rumusan masalahnya terkait
atau dibuat dalam bentuk kalimat tanda tanya, serta sudah dirumuskan dengan tegas, jelas, dan juga cermat. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, setelah dibedah, ini juga sudah benar karena dengan rumusan masalah penelitian, ini juga dapat dirumuskan dengan kalimat yang jelas dan merupakan jabaran pemecahan masalah dalam penelitian tersebut. Kemudian ada manfaat penelitian. Dan untuk manfaat penelitiannya di sini setelah direview, setelah dibedah, ini juga sudah tepat, sudah sangat tepat karena ditujukan bagi pengembangan ilmu maupun bagi kepentingan praktis yang diuraikan secara jelas. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. Yang pertama itu ada tinjauan pustaka. Nah, untuk tinjauan pustakanya di sini, setelah dibedah ini sudah tepat karena telah memuat uraian mengenai variabel penelitian, mulai dari definisi, hal-hal penting dalam variabel, dan pengukuran variabel. Dan juga memuat penelitian sebelumnya dengan menguraikan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang lain terkait dengan judul yang sama, di mana penelitian sebelumnya memuat tujuan penelitian, hasil penelitian, persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian ada kerangka pemikiran. Dan untuk kerangka pemikirannya ini juga setelah dibedah atau direview sudah tepat karena dibuat dalam bentuk uraian dan skema dari skripsi ini. Kemudian ada hipotesis. Nah, untuk hipotesisnya sendiri di sini setelah dibedah juga sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir, yaitu sudah sejalan dan dapat menjawab masalah dalam penelitian tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Dan untuk metode penelitian di sini terdapat variabel dan desain penelitian. Yang pertama itu ada variabel penelitian, yang dimana setelah diteliti atau dibedah di sini sudah sesuai. Dan juga dimana menguraikan dua variabel disertai dengan kedudukan variabel, yaitu tingkat inflasi ya, dengan simbol X sebagai variabel bebas atau independen dengan harga saham yang disebutkan dengan Y sebagai variabel terkait atau independen. Kemudian yang kedua ada desain penelitian. Desain penelitian ini juga setelah dibedah ini juga sudah tepat karena di mana penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data yang dikumpulkan merupakan data sekunder. Kemudian ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Dan yang pertama di sini ada definisi operasional. Nah, setelah dibedah juga skripsi ini juga sudah jelas mengenai definisi operasionalnya karena membuat gambaran yang jelas mengenai variabel yang akan diteliti. Kemudian untuk pengukuran variabel ini sendiri, setelah di review atau dibedah kembali, ini juga sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir. Kemudian ada populasi dan sampel. Pertama itu populasi. Nah, ini juga setelah dibedah sudah sesuai atau sudah tepat dengan penyusunan skripsi dan tugas akhir. Kemudian untuk sampelnya, ini juga sudah sesuai dengan penyusunan skripsi dan tugas akhir, di mana memuat teknik penarikan sampel. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dan untuk teknik pengumpulan datanya di sini, setelah dibedah juga sudah sesuai karena menjabarkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait data yang akan diteliti. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, dalam teknik analisis data ini sudah sesuai karena telah menguraikan jenis teknik analisis data yang digunakan, yaitu uji regresi linear sederhana, uji korelasi, dan uji T. Kemudian, baik, selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, adapun
Poin-poin penting dalam hasil dan pembahasan ini, yang pertama itu ada gambaran umum variabel, yang dimana setelah dibedah, ini juga telah sesuai karena secara umum data ini sudah lengkap dan dapat memberikan gambaran tentang hasil penelitian. Kemudian ada penyajian data yang dimana setelah dibedah juga telah sesuai karena telah membuat uraian mengenai data yang diperoleh terkait penelitian. Juga dalam penelitian ini memuat tentang tingkat inflasi dan harga saham. Kemudian ada analisis data. Dan untuk analisis datanya ini telah dibedah dan sesuai karena di mana telah menjelaskan menggunakan analisis data seperti analisis regresi linear sederhana, koefisien korelasi dan juga UJT. Kemudian ada hasil penelitian dan pembahasan. Dan untuk hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi ini, setelah dibedah, ini juga sudah sesuai karena telah memuat uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Kemudian ada bab 5, kesimpulan dan juga saran. Dan untuk kesimpulan dari skripsi ini, penarikan kesimpulannya setelah dibedah ini juga telah sesuai dengan pedoman penulisan, yang dimana dimuat berdasarkan kesimpulan mengenai variabel penelitian dan juga kesimpulan hasil penelitian. Kemudian ada saran. Nah, sarannya di sini ini juga telah sesuai dan juga sudah tepat karena memuat uraian mengenai sasaran yang akan dituju pada pihak-pihak yang bersinambungan dalam skripsi tersebut. Kemudian ada yang terakhir itu daftar pustaka. Nah, dalam daftar pustakanya ini setelah dibedah dengan teliti, ini juga sudah sesuai karena yang dimana cara pengetikan daftar pustakanya ini mengacu pada model American Psychology Association, diketik dengan jarak baris 1 atau single dan dimulai di batas kiri pengetikan dengan model menggantung dengan jarak 1,25 cm dan juga serta antara pustaka yang satu dengan pustaka yang lain diantarai satu baris. Kemudian disusun secara alfabetis dan tanpa mengelompokkan berdasarkan jenis pustaka yang dirujuk. Mungkin sekian pemaparan materi atau penjelasan hasil review dari kelompok 9. Selanjutnya saya akan membahas untuk kelompok 16. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bedah skripsi dari kelompok 16 dengan judul skripsi, analisis deteksi kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan metode Benese M-Score, model pada perusahaan tambang batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pertama, yang akan kita review atau menjelaskan kembali yaitu mengenai judul. Setelah direview atau dibedah dari kelompok 16 ini, untuk judulnya ini sudah sesuai dengan pengetikan dengan huruf kapital yang dibold atau ditebalkan dengan huruf font yang sesuai, yaitu 13-14 dengan jarak single, kemudian menggunakan model rata tengah, dan kemudian untuk jumlah baris yang digunakan maksimal 5 baris, dan itu telah sesuai dengan buku panduan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Dan untuk abstraknya ini, setelah diteliti dari kelompok 16, ini juga telah sesuai atau telah memenuhi syarat kesesuaian isi dan penyusunan. Karena dalam pengetikannya ini didasarkan
di mana yang kata abstrak itu diketik menggunakan huruf kapital ukuran 14 yang ditebalkan dengan model rata tengah, kemudian diringkas diketik dalam bentuk paragraf dengan ukuran font 12 dan jarak baris yaitu 1 dengan model rata kanan kiri, dan juga alinea baru diketik menjorok ke dalam dengan jarak 1,25 cm dari batas kiri pengetikan. Kemudian kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penulisan. Dan untuk latar belakangnya di sini, setelah di-review atau dibedah oleh kelompok 16 ini juga sudah sesuai karena mengenai keadaan fenomena dan problematika suatu hal variabel, dan juga membuat gambaran umum dari variabel, pentingnya variabel, definisi variabel, dan kemudian ada pun data awal yang terkait dengan fokus objek yang akan diteliti serta dikaitkan dengan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya. Kemudian untuk rumusan masalahnya ini juga setelah direview ini juga telah sesuai karena memuat pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui penelitian yang akan dilakukan. Dan untuk itu, adapun rumusan masalah dibuat dalam bentuk kalimat tanda tanya, serta dirumuskan dengan tegas, jelas, dan juga cermat. Kemudian ada tujuan penelitian, dan untuk tujuan penelitian ini juga sudah tepat karena dilakukan dengan apa yang ingin dicapai hingga pada akhirnya menemukan jawaban dari dilakukannya penelitian tersebut, yang harus sejalan atau sinkron dengan rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dengan tegas, jelas, dan cermat dalam bentuk kalimat pernyataan. Kemudian ada manfaat penulisan. Dan untuk manfaat penulisannya di sini juga telah sesuai karena terdapat menjelaskan beberapa manfaat, yaitu manfaatnya secara praktis bagi pihak di lokasi melaksanakan penelitian, DNA atau pihak terkait, dan juga manfaatnya secara teoritis, yaitu bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan ilmu dan juga pengetahuan. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, yang dimana pada bab ini terdapat tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan juga kerangka konseptual. Nah, untuk di bab 2 ini terkait tinjauan pustakanya, di sini tinjauan pustakanya jika diuraikan secara teoritis dan secara rinci di sini sudah benar karena bagian ini membahas secara sistematis seperti uraian mengenai variabel, penelitian terdahulu, dan juga lokasi-lokasi penelitian. Kemudian untuk kerangka konseptualnya, di sini juga telah sesuai karena diuraikan atau dijelaskan secara konseptual dalam bentuk uraian dan juga bagan. Kemudian untuk bab 3 ini ada metode penelitian, yang dimana menjelaskan variabel dan desain penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, kemudian ada populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Dan untuk variabel penelitiannya, menurut kelompok 16, setelah direview atau dibedah ini juga telah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir karena memuat 5 variabel sebagai alat ukur mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan, yaitu Days Sales Receivable Index dan juga Gross Margin Index, Asset Quality Index, Sales Growth Index, dan Total Accruals to Total Asset. Kemudian untuk desain penelitiannya setelah dibedah juga telah sesuai karena memuat uraian singkat dan
bagan mengenai desain penelitian yang akan diteliti dan meliputi jenis dan sifat penelitian jenis data, variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data tersebut. Dan untuk definisi operasional dan pengukuran variabelnya, setelah dibedah dari kelompok 16 ini juga telah sesuai karena telah sesuai dengan penyusunan skripsi dan juga tugas akhir. Kemudian ada populasi dan sampel. Setelah direview juga dari kelompok ini juga telah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir, karena dalam populasi dan sampel ini dapat melaporkan keuangan perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018, yang berjumlah 22 di perusahaan dan sampel diambil dengan metode purposive sampling. Kemudian yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Dan hasil dari review dari kelompok ini juga telah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir, karena memuat uraian mengenai teknik dan instrumen pengumpulan data, yaitu dokumentasi. Kemudian teknik analisis data. Dan untuk teknik analisis data ini juga telah sesuai karena memuat uraian mengenai teknik analisis data yang menggunakan teknik rasio indeks terhadap data laporan keuangan. Kemudian kita masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang dimana kita akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis data, dan juga hasil dan pembahasan. Dan untuk gambaran umum lokasi penelitiannya ini, menurut kelompok 16, ini juga telah sesuai karena memuat uraian mengenai informasi lokasi penelitian serta aspek lokasi penelitian yang berkaitan. Kemudian ada penyajian data. Ini juga sudah tepat karena telah memuat data yang diperoleh terkait penelitian. Kemudian ada analisis data. Ini juga telah sesuai karena menguraikan data yang dianalisis. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Dan setelah direview kembali, ini juga telah sesuai dengan pedoman skripsi dan tugas akhir karena memuat uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tersebut. Kemudian ada bab 5, bentuk, dan terdapat kesimpulan dan juga saran. Yang dimana kesimpulannya ini sudah sesuai karena dibuat berdasarkan variabel penelitian, dan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang dibuat berdasarkan hasil analisis data. Kemudian ada saran, yaitu setelah direview kembali, ini juga sudah tepat karena mengemukakan saran dan pihak yang akan ditujukan. Selain itu, saran juga dibuat berdasarkan hasil penelitian serta kekurangan atau kelemahan yang ditemukan. Kemudian yang terakhir itu ada daftar pustaka. Nah, menurut kelompok 16, setelah dibedah dan direview kembali, ini juga telah sesuai karena diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan, dimulai di baris kiri pengetikan dengan jarak 1 baris dari baris terakhir jadwal penelitian, dan juga isi daftar pustaka diketik dengan font ukuran 12, jarak barisnya 1 atau single dengan model menggantung dengan jarak 1,25 cm. Baik, mungkin sekian pemaparan atau penjelasan materi dari kelompok 16, dan juga sekian pemaparan materi atau penjelasan terkait dari dua kelompok tersebut, yaitu kelompok 9 dan juga 16. Semoga presentasi ini atau penjelasan yang telah saya paparkan bermanfaat ke depannya.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.